Good evening, Miss Mary and friend. My name is Rika Aini. I will present my work entitled The State and Its Political Power or Indonesian Liquid, Negara dan Kekuasaan Politik. Happy listening, guys. Let's go. Negara dan kekuasaan politik. Manusia adalah political animals, kata Aristoteles lebih dari 2000 tahun yang lalu di dalam setiap masyarakat. Kekurangan sumber daya yang bernilai memaksa orang untuk bermain politik, untuk menentukan siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Politik adalah salah satu tipe interaksi manusia yang melibatkan suatu partai yang memperoleh dan menjalankan kekuasaan atas yang lain. Kita masuk, apa itu negara? Negara adalah suatu institusi politik yang mengatur konflik dan mengalokasikan berbagai sumber daya di kalangan penduduk dari suatu negara. Negara juga adalah suatu entitas yang abstrak, kombinasi dari lembaga-lembaga kepresidenan AS, Kongres, dan Mahkamah Agama. Nah, di sini ada dua pengertian negara. Negara yang pertama itu diartikan sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, jadi di samping kedua pengertian tersebut, itu dapat dirumuskan negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Jadi Pulau-Pulau Nusantara itu menjadi suatu negara yang disebut Indonesia karena adanya lembaga pusat yang menjamin kesatuan politisinya. Lanjut, kekuasaan dan negara. Negara dapat melakukan tugasnya untuk meregulasi, mengatasi konflik dan mengalokasikan berbagai sumber daya hanya karena ia memiliki suatu kekuasaan yang besar. Pemerintahan memungut pajak dari penduduk dan menggunakannya untuk mendidik anak-anak mereka atau untuk menyingkirkan suatu pemerintah asing atau melakukan banyak hal lainnya. Jenis kekuasaan apa saja yang dapat digunakan oleh pemerintah? Hakikat kekuasaan. Kekuasaan adalah salah satu jenis interaksi sosial, namun jelas sekali adanya perbedaan-perbedaan penting di antara tipe-tipe kekuasaan yang dijalankan manusia. Yang paling mendasar adalah perbedaan antara kekuasaan yang tidak legitim, absah, dan kekuasaan yang legitim. Nah, di sini kita masuk ke pengertiannya ya. Kekuasaan yang tidak legitim itu seperti apa sih? Jadi di sini adalah yang tidak legitim itu kontrol yang dijalankan atas orang lain yang tidak mengakui hak dari mereka yang menjalankan kekuasaan untuk melakukan demikian. Jadi kekuasaan yang tidak legitim itu membutuhkan penggunaan atau ancaman kekuasaan fisik untuk memaksakan kepatuhannya. Jadi kekuasaan tidak legitim ini menggunakan ancaman dan kekuatan fisik supaya rakyatnya itu patuh atas kekuasaan tersebut. Untuk kekuasaan yang legitim itu kontrol yang dijalankan atas orang lain berdasarkan persetujuan mereka atau orang-orang yang dikontrol itu percaya bahwa mereka yang menjalankan kekuasaan itu memiliki hak untuk melakukan demikian.
Nah, jadi menjalankan kekuasaan melalui paksaan itu membutuhkan kewaspadaan yang konstan. Nah, di sini ada tipe-tipe otoritas. Ada 3 tipe otoritas. Tapi maaf, yang pertama itu adalah otoritas tradisional ya, bukan legal. Jadi otoritas tradisional itu di banyak masyarakat orang mematuhi perintah mereka yang memegang kekuasaan karena pada dasarnya itulah cara yang seharusnya dilakukan dalam tradisi mereka. Jadi mereka itu mematuhi perintah itu karena emang udah tradisi mereka dari zaman dulu sampai dengan sekarang, mereka tetap mengikuti tradisi itu dan mematuhi kekuasaan itu. Itu namanya otoritas legal ya, yang pertama. Yang kedua itu otoritas karismatik. Kekuasaan karena ada daya tarik yang luar biasa dari individu, atau karena individu yang bersangkutan memiliki karisma yang luar biasa. Otoritas karismatik secara inheren tidak stabil. Jadi ini tuh biasanya lebih ke karisma yang mempunyai kekuasaan itu sendiri sih. Yang ketiga itu baru otoritas legal. Otoritas legal ini sistem-sistem politik negara industri sebagian besar yang didasarkan atas otoritas legal. Nah, jadi sistem otoritas legal ini memperoleh legitimasi dari perangkat atau prosedur yang eksplisit yang menguraikan secara rinci hak-hak dan kewajiban pemerintah. Nah, di sini ada kedaulatan negara. Kedaulatan sendiri itu adalah ciri utama negara. Yang dimaksudnya adalah bahwa tidak ada pihak-pihak baik di dalam maupun di luar negara yang dimintai izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali. Dalam ilmu negara dibedakan 2 arah kedaulatan, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, di sini masuk ke kedaulatan negara ke dalam, berarti bahwa masalah apa saja dapat menjadi penentu negara dan bahwa dalam hal ini negara tidak tergantung dari pihak yang mempunyai wewenang lebih tinggi. Untuk kedaulatan negara keluar itu tidak ada pihak dari luar negara yang berhak mengatur di dalam negara tersebut. Jadi negara secara hakiki itu berfungsi untuk melengkapi apa yang kurang dalam kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Negara sebagai sarana pelengkap bagi terwujudnya cita-cita manusia dan masyarakat. Jadi fungsi negara adalah subsidiar dan pelengkap. Nah, di sini ada pemerintah. Karena dalam suatu negara itu selain memiliki wilayah, penduduk dan kebebasan politik dari negara-negara lain, suatu negara juga harus memiliki suatu kepemerintahan. Karena tanpa ada pemerintahan, negara itu tidak ada. Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dan fungsi-fungsi negara. Jadi kalau misalnya suatu negara itu tanpa pemerintahan, ya berarti tidak ada pemerintahan dalam suatu negara, tidak ada negara dalam suatu pemerintahan itu. Jadi intinya pemerintahan itu harus ada dalam suatu negara, baru bisa disebut negara itu ada. Nah, di sini pemerintahan dapat diklasifikasikan dalam 2 pokok, yaitu yang pertama ada aktivitas legislatif atau pembuatan hukum, dan kedua itu ada aktivitas administratif atau penerapan hukum secara efektif. Dengan demikian, pemerintahan dapat menciptakan perdamaian dan perwujudan kesepakatan-kesepakatan di antara berbagai pihak yang berkonflik. Secara tradisional, pemerintah mempunyai 4 fungsi utama yang dimaksud adalah fungsi protektif, regulatif, asistif, dan produktif. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih.